Kalau untuk di Kabupaten Sampang sini ada sekitar 165 lembaga. Dan yang paling banyak itu ternyata SMA SMK yang berbasiskan pondok. Ternyata di daerah-daerah yang boleh dikatakan aksesnya jalan itu jauh dari perkotaan, bahkan di atas gunung dan lain-lain, itu ternyata ada lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Jangan ada dikotomi negeri swasta, jangan ada dikotomi SMA SMK yang itu menjadi pemisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Umu Kulsum di podcast Madura Indah. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Bapak Arif Afandi, ya Pak ya? Ali Afandi. Oh sorry, Bapak Ali Afandi. Ya. Oke. Sebagai Kepala Cabang Dinas Jawa Timur Wilayah Kabupaten Sampang. Ya. Oke. Apa kabar Pak? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Di sini teman-teman kita akan membahas perihal seputar pendidikan di Kabupaten Sampang yang dinaungi oleh Cabang Dinas Jawa Timur Wilayah Kabupaten Sampang. Betul ya Pak ya? Betul. Gini nih Pak, peta pendidikan di Kabupaten Sampang ini selama sampean ada di Kabupaten Sampang, selama sampean menjabat, seperti apa sih Pak? Terima kasih Mbak Umu Kulsum. Jadi saya kaget tadi, saya kira Umi Kulsum, ternyata Umu Kulsum ini. Gitu. Jadi gini Mbak Umu, jadi Kabupaten Sampang ini merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur dari 38 kabupaten kota, dan kebetulan saya mulai tahun 2022 itu diberikan amanah menjabat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kabupaten Sampang. Ketika saya masuk pertama kali ini memang sedikit banyak saya juga sudah browsing di internet lah ya, bagaimana kondisi Sampang khususnya pendidikan. Iya. Kabupaten Sampang ini sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bangkalan. Sebelah selatan berbatasan dengan Selat Madura. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa. Sebelah timur berdasarkan dengan Kabupaten Pamekasan. Nah, menjadi unik karena selama ini sejak adanya Jembatan Suramadu, Sampang ini menjadi kota yang sebetulnya harus mendapatkan banyak manfaat juga. Kalau Bangkalan itu sudah bisa dikatakan masuk Surabaya Metropolitan Area. Nah, di Sampang ini sudah mulai berdiri perguruan tinggi negeri Poltera. Kalau di Bangkalan ada UTM, kalau di Sampang ada Poltera. Makanya harus bisa berkembang sebetulnya dengan baik. Memang Kabupaten Sampang ini menjadi titik tengah di Madura, dan itu menjadi sangat menantang ya, sangat menantang bagaimana mengembangkan Sampang sendiri. Nah, ketika saya masuk di sini, saya masuk bulan Januari tahun 2022, saya melihat data peta pendidikan, ternyata jumlah lembaga pendidikan khususnya SMA, SMK dan PK PLK di Kabupaten Sampang ini sangat banyak. Boleh dikatakan cukup besar dibandingkan Kabupaten Bangkalan dan lain-lain. Kalau untuk di Kabupaten Sampang sini ada sekitar 165 lembaga. Jadi cukup besar, SMA, SMK dan PKPLK-nya. Dan yang paling banyak itu ternyata SMA, SMK yang berbasiskan pondok. Ya, ketika saya masuk pertama kali, saya mulai mengeksplor lembaga-lembaga tersebut. Saya sangat terkejut terus terang. Ternyata di daerah-daerah yang boleh dikatakan aksesnya jalan itu jauh dari perkotaan, bahkan di atas gunung dan lain-lain, itu ternyata ada lembaga pendidikan
yang diselenggarakan oleh masyarakat. Ya, itu sangat surprise bagi saya. Nah, kan gitu. Jadi potensinya sangat luar biasa. Ketika saya masuk pertama kali, serah terima jabatan dengan Kepala Cabang Dinas yang lama, Pak Azhari, yang saat ini beliau ada di Dinas Infokom Provinsi Jawa Timur. Sambutan pertama saya bahwa kalau kita ingin berhasil, kuncinya hanya satu, sinergi dan kolaborasi. Jadi itu, bagi saya seperti itu kuncinya. Itu ya, jadi yang menjadi titik poin seperti itu, karena bagaimanapun bahwa pendidikan itu tidak bisa kita pisahkan antara satu dengan yang lain. Misalnya seperti ini. Jadi selalu saya sampaikan ke teman-teman kepala sekolah, baik itu negeri ataupun swasta, jangan ada dikotomi negeri swasta, jangan ada dikotomi SMA, SMK yang itu menjadi pemisah, menjadi batas border bagi kita untuk saling sinergi dan kolaborasi. Saya nggak ingin seperti itu. Maka saya sampaikan bahwa adanya sekolah negeri itu memang kewajiban dari pemerintah. Tetapi ada kelompok masyarakat, dalam hal ini yayasan, itu ingin membantu pemerintah menyelenggarakan pendidikan. Ya, tugasnya sama, mencerdaskan anak-anak bangsa, tidak beda. Ya, jadi mencerdaskan anak-anak bangsa untuk masa depannya. Sehingga saya tidak ingin terus ada dikotomi, saya sekolah negeri, saya sekolah swasta, saya nggak mau bersama-sama. Nah, itu saya nggak mau. Saya katakan bahwa kalau kita ingin maju, kalau kita ingin berkembang, ya harus kita sinergi dan kolaborasi. Jadi itu. Menurut Bapak nih, kekurangan dan kelebihan pendidikan di Kabupaten Sampang ini apa aja sih, Pak? Kalau saya sih menyebutnya bukan kekurangan ya. Yeah. Jadi bukan kekurangan atau kelebihan gitu ya. Yang jelas saya sampaikan tadi bahwa satu, kunci sinergi dan kolaborasi kalau itu bisa kita terjemahkan dalam dunia pendidikan, alangkah asiknya seperti itu. Jadi selalu saya sampaikan ke teman-teman, kalau misalnya teman-teman itu misalnya sekolah A ya, sekolah A ini memiliki ya sumber daya, sumber dana, begitu sumber daya SDM dan lain-lain itu yang cukup mampu. Terus ada sekolah yang belum mampu, belum ya, bukan tidak, belum mampu. Nah, mereka saling bersinergi, bekerja sama. Bagaimana misalnya ini sekolah A ini mampu tadi, sekolah B belum. Nah, sekolah A ini punya kewajiban harus membantu sekolah B. Nah, itu bukan, saya katakan bukan kekurangan, bukan kelebihan, tetapi saling bersinergi tadi. Nah, itu menjadi asik nanti akhirnya. Dan tidak ada dikotomi sekolah negeri swasta. Sekolah negeri harus juga ada tanggung jawab moral bahwa mereka diberikan oleh privilege oleh pemerintah, pembiayaan dan lain-lain, SDM dan lain-lain. Nah, ada sekolah swasta yang belum mampu, ya sudah harus dibantu misalnya. Misalnya jurusan teknik komputer dan jaringan, saling bersinergi juga seperti itu. Demikian juga SMA, misalnya SMA di Jawa Timur itu seperti kita ketahui bahwa cabang dinas pendidikan itu merupakan kepanjangan tangan dari dinas pendidikan. Nah, di SMA itu ada namanya program double track. Program double track ini siswa-siswa SMA itu mendapatkan pembelajaran keterampilan atau vokasi lah. Nah, selama ini yang sudah bergelut lama itu adalah SMK. Nah, karena SMA ini ada program vokasi, maka kita dorong untuk saling mengisi. Jadi misalnya ada SMA yang double track-nya itu komputer, servis komputer, maka bisa menggandeng atau bekerja sama dengan SMK jurusan teknik komputer dan jaringan. Ada misalnya ada SMA double track itu tata boga. Nah, bisa menggandeng SMK yang memiliki keahlian terkait dengan tata boga. Kalau misalnya di sini ada APHP kan seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu yang sering saya dorong ke teman-teman agar saling mengisi. Kelebihan dan kekurangan itu menjadi sesuatu yang sudah lumrah terjadi. Nah, kalau sudah saling mengisi nanti insya Allah nanti akan memberikan hasil yang baik. Ada pepatah Cina yang mengatakan ini, satu musuh terlalu banyak, 1000 kawan terlalu sedikit. Nah, kan seperti itu. Berarti bagaimana? Ya ini, kita harus semua menjadi kawan, jadi tidak ada musuh. Nah, seperti itu. Untuk pola peningkatan mutu pendidikan Kabupaten Sampang nih, Pak, seperti apa?
Nah, untuk peningkatan mutu pendidikan ini memang menjadi perhatian pemerintah juga, yang saat ini pemerintah itu sedang menelurkan program ya, Merdeka Belajar kan seperti itu. Nah, Merdeka Belajar diikuti dengan kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka seperti itu. Jadi sebetulnya ini bahwa Merdeka Belajar ini diharapkan, ataupun kurikulum merdeka yang sekarang ini muncul itu diharapkan dengan perkembangan dunia yang sedemikian cepat, bahkan boleh dikatakan kadang-kadang di luar nalar kita, yang orang yang dulu itu untuk moto perlu kamera, sekarang hanya menggunakan HP. Dulu telepon tidak tahu bagaimana wajah orangnya, sekarang bisa video call. Nah, seperti itu. Nah, untuk menyiasati atau menyiapkan anak-anak menghadapi perkembangan dunia yang demikian luar biasa ini, maka muncul program-program pemerintah itu. Nah, untuk di Kabupaten Sampang sendiri, yang kita dorong adalah satu, guru itu dapat mengikuti pelatihan-pelatihan ataupun in-house training. Ataupun juga guru dapat mengikuti pelatihan-pelatihan yang sedemikian banyak dilaksanakan oleh kementerian ataupun oleh lembaga-lembaga di luar kementerian, tetapi juga berfokus pada pendidikan. Dan kami dorong juga untuk pelaksanaan atau mengintensifkan adanya musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP. Nah, jadi misalnya ada MGMP matematika, ada MGMP geografi, ada MGMP olahraga. Itu saling bersinergi. Jadi guru sesama mata pelajaran misalnya olahraga berkolaborasi bagaimana bersinergi, mereka ketika ada kesulitan-kesulitan dalam pembelajaran itu bisa disaringkan bersama, mencari pemecahan bersama. Ada praktis baik ya, ada pengalaman-pengalaman baik itu bisa ditularkan ke guru-guru yang lain. Jadi misalnya guru A, misalnya saya memiliki kemampuan untuk ini, nah dapat menularkan kemampuannya itu ke guru-guru yang lain melalui MGMP. Dan kita dorong juga untuk guru-guru ini mengikuti lomba-lomba, ya, lomba-lomba yang itu bisa memacu semangat kompetisi bagi guru-guru tersebut. Banyak kegiatan yang itu dilaksanakan untuk guru-guru, salah satunya itu GCC. Kalau Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur itu memiliki program GCC namanya Guru dan Tenaga Pendidikan Kreatif Camp, yang saat ini ada B3 tahun 2022 ini, itu ada 10 bidang lomba yang itu bisa diikuti. Ya, diikuti oleh guru-guru. Nah, di situ nanti guru-guru akan mendapatkan pendampingan, pelatihan. Nah, setelah itu mereka akan mencoba mengikuti lomba. Apa sih bedanya kurikulum merdeka dengan kurikulum ke-13? Dan spekulasi keberhasilan mutu pendidikan akan meningkat apa aja sih yang tercantum di kurikulum merdeka? Jadi sebetulnya seperti saya sampaikan tadi, kurikulum merdeka itu tujuannya untuk menyiapkan anak-anak menghadapi perubahan global lah ya, perubahan global yang ada di dunia ini. Nah, bedanya juga di kurikulum merdeka itu saat ini itu untuk di kelas, karena baru berlaku tahun ini untuk yang sekolah-sekolah yang baru, tetapi untuk sekolah yang sudah lama itu ada yang 2 tahun sudah berjalan. Ya. Nah, untuk yang SMA memang belum semuanya. Dari 81 lembaga itu baru sekitar 21 yang menerapkan kurikulum merdeka. Ini dalam masa pencobaan untuk kurikulum merdeka atau sudah di setiap sekolah harus melaksanakan kurikulum merdeka sih Pak? Oleh pemerintah sebetulnya itu setiap pemerintah provinsi itu ditarget sekitar 8% sebetulnya untuk penerapan kurikulum merdeka. Ya, nah, tetapi per tahun ini. Per tahun ini. Jadi tahun ini sudah 8% aja. Tetapi alhamdulillah Jawa Timur itu dengan semangatnya, ya ini dengan semangat yang luar biasa itu, Jawa Timur itu menduduki peringkat pertama seluruh Indonesia untuk penerapan kurikulum merdeka. Ya, di Jawa Timur itu ada 2.574 sekolah yang telah melaksanakan kurikulum merdeka. Ya, cukup banyak. Ada sekitar 67% itu. 67% di seluruh Indonesia. Jadi peringkat pertama Jawa Timur itu. Nah, bedanya memang dengan kurikulum 2013, kurikulum merdeka ini tidak mengenal penjurusan mulai awal.
Kalau dulu di kurikulum 2013 itu masih ada jurusan IPA, IPS, bahasa. Nah, di kurikulum Merdeka ini tidak. Dan di sini anak-anak diberikan kesempatan berkembang sesuai dengan kodratnya. Iya. Nah, harapannya seperti itu. Makanya saya sampaikan. Sesuai minat dan bakat. Ya, sesuai dengan minat dan bakatnya. Di kurikulum Merdeka ini juga ada mengenal namanya istilah P5. Ya, Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Nah, dalam ini gotong royong, kebinekaan, kerjasama dan lain-lain itu didorong. Berapa sekolah sih Pak yang sudah melaksanakan kurikulum Merdeka? Untuk Di yang Kabupaten Sampang. di Kabupaten Sampang ya, memang dari jumlah total 165 lembaga tadi, jadi belum banyak lah ya, belum banyak yang melaksanakan kurikulum Merdeka. Makanya saya terus mendorong ini. Kalau untuk SMA itu ada 21 lembaga yang saya sampaikan tadi, untuk SMK itu ada 16 lembaga. Ya, jadi memang masih belum banyak, tetapi insya Allah teman-teman yang sudah melaksanakan tahun ini akan menjadi pendamping, ya, pendamping bagi teman-teman yang belum melaksanakan. Dan itu mereka sudah sudah mulai melangkah ke sana. Dan yang nggak kalah penting ini ternyata peran pengawas sekolah. Ya, kebetulan di Kabupaten Sampang itu ada 8 pengawas yang mereka memiliki binaan sekitar 20-an tiap pengawas. Mereka yang menjadi garda terdepan dalam mendorong sekolah-sekolah untuk implementasi kurikulum Merdeka. Jadi saya ucapkan selamat juga ini kepada pengawas dan terima kasih telah berjuang sedemikian rupa untuk mensosialisasikan kurikulum Merdeka ini yang sangat luar biasa. Alhamdulillahnya sudah sekian, Mbak. Lumayan banyak. Dari target 8% ya. itu nyampe ya. Ya, tapi harapan saya lebih meningkat lagi. Karena harapannya Bu Gubernur, seperti disampaikan Pak Kepala Dinas kemarin itu, harapannya tahun depan untuk di Jawa Timur bukan 60 atau 100% sudah melaksanakan kurikulum Merdeka. Harapannya Karena seperti itu. pendidikan memang penting. Penting sekali itu seperti itu. Ada nggak Pak strategi untuk pengembangan potensi siswa yang dilakukan oleh cabang dinas Jawa Timur wilayah Kabupaten Sampang? Nah, ini yang menarik juga ini. Jadi bahwa anak-anak sekolah itu juga untuk menempa dirinya untuk masa depannya. Kan seperti itu. Saya selalu menekankan ke setiap kepala sekolah, ke guru-guru bahwa ketika anak-anak ini sekolah, berarti Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah itu menyiapkan masa depan anak juga. Maka harus kita dorong pengembangan potensinya mereka. Nah, kebetulan di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur itu juga banyak kegiatan yang itu untuk mendorong pengembangan potensi anak. Kalau di SMK itu ada namanya LKS atau Lomba Kompetensi Siswa, dan itu sampai tingkat dunia, sampai world skill, nanti seperti itu. Misalnya ini multimedia ada lombanya, mulai dari tingkat wilayah kerja 1 itu Kabupaten Sampang dengan 9 kabupaten kota yang lainnya. Nanti diuji tingkat Provinsi Jawa Timur, yang menang Provinsi Jawa Timur di tingkat nasionalnya di tingkat ASEAN nanti meningkat sampai tingkat dunia. Memang ada itu juga. Nah, itu yang kita dorong juga oleh agar guru-guru menyiapkan anak-anak juga menyiapkan itu. Nah, bagaimana caranya? Ya, karena perkembangan yang ada di luar khususnya itu, baik itu di dunia kerja ataupun di dunia industri sedemikian cepat, maka setiap sekolah SMK harus menjalin kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri atau IDUKA. Ya, di industri dan dunia kerja itu harus menjalin kerjasama mereka. Harus bagaimana industri atau dunia usaha, dunia industri memberikan feedback ke sekolah apa saja yang diperlukan di dunia usaha, dunia industri. Misalnya ini di SMK 2 Sampang. Ini punya jurusan atau program keahlian pengelasan. Nah, mereka menjalin kerjasama dengan PT Adiluhung yang memiliki atau perusahaan yang bergerak di bidang perkapalan. Nah, ini yang diperlukan apa? Nanti PT Adiluhung akan memberikan masukan kurikulumnya apa yang bisa diterapkan di sekolah dan itu untuk dunia kerja. Nah, mereka nanti akan mengembangkan kompetensinya. Guru-gurunya bisa berlatih di perusahaan tersebut, mengembangkan potensi gurunya.
gurunya nanti akan memberikan pelajaran ke siswa sehingga ada terkait terus menerus peningkatan kompetensi. Kalau di lomba yang lain juga, kalau di tingkat SMA ada namanya OSN, Olimpiade Sains Nasional, dan alhamdulillah kemarin di OSN ini nanti akan diseleksi dulu di tingkat kabupaten. Kemarin ada 13 anak yang lolos ke tingkat provinsi, dan alhamdulillah ada siswa kita, anak kita di Miftahul Huda ini menjadi kemarin itu mewakili Kabupaten Sampang dan menjadi salah seorang yang terpilih di lomba matematika menjadi kandidat atau menjadi juara di Jawa Timur. Itu semadura ya, ada 4 kabupaten, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumeneb. Miftahul Huda ini mewakili Kabupaten Madura untuk di tingkat Jawa Timur. Satu-satunya yang juara. Nah, ini prestasi. Mungkin belum banyak yang tahu ini. Kemarin, wah, ini prestasi bagi kita gitu loh. Dan seperti itu. Jadi itu banyak. Ada OSN, ada O2SN, ada FSN, FLSN dan lain-lain. Seperti itu yang ada. Ada juga yang dilakukan oleh, kalau itu bertingkat, nanti ada tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat nasional, OSN dan lain-lain itu. Tapi kalau untuk yang tingkat provinsi sendiri itu ada namanya SMA Award. Ada nggak target nih Pak? Karena kan tahun depan pastinya akan ada Porprov lagi. Ya, betul. Terus juga ada ajang-ajang lomba yang lain. Ya, betul. Ada target nggak Kabupaten Sampang ini harus mendelegasikan berapa orang, atau target yang dilakukan oleh cabang dinas Jawa Timur di wilayah Kabupaten Sampang? Baik, terima kasih. Jadi memang kami juga ingin mendorong prestasi anak-anak itu tingkat SMA, SMK ya, dan PKPLK, karena kewenangan kami itu ada di situ. Iya. Itu selain berprestasi di bidang akademik juga non akademik. Iya. Makanya kami juga ingin mendorong itu. Kemarin di Porprov Jawa Timur yang diselenggarakan di wilayah Jember, Lumajang dan lain sebagainya, sudah ada beberapa siswa kita yang menjadi atlet Kabupaten Sampang. Ya, ada yang menembak, ada petang dan lain-lain, itu menjadi mewakili Kabupaten Sampang. Nah, target kami juga nanti ini, nah ini yang sekarang sedang in-innya ini, Mbak. Jadi ada sekarang itu yang e-sport. E-sport yang dulu kayaknya main-main game. Kalau anak-anak kita main-main game itu malah dimarahi. Nah, sekarang ternyata sudah ada lombanya. Bahkan bukan hanya tingkat lokal, tapi sudah tingkat dunia. Dan mereka bisa menghasilkan uang cukup banyak. Ya, mendapatkan bayaran cukup banyak. Nah, kami juga ingin mendorong di situ juga. Nah, insya Allah nanti program kami juga itu kita akan menyelenggarakan kompetisi e-sport. Ya, semoga nanti bisa menjadi bibit-bibit atlet e-sport Kabupaten Sampang. Tahun ini e-sport sudah menjadi cabang eksibisi di Porprov. Insya Allah tahun depan ini juga mudah akan menjadi perlombaan atau kejuaraan resmi di Porprov. Nah, di PON juga demikian. Nah, ini kami juga ingin menyiapkan itu. Perdana kami harus menyiapkan itu. Insya Allah tahun ini. Nah, kami sudah mendiskusikan dengan teman-teman. Dan insya Allah nanti kami juga akan koordinasi dengan KONI dan juga pengurus cabur e-sport di Kabupaten Sampang bagaimana untuk penyelenggaraan ini. Dan rencananya kami, karena kebetulan bulan Oktober itu sebagai hari ulang tahun Jawa Timur yang ke-77, kami ingin mengadakan kompetisi e-sport. Nah, nanti jadi e-sport itu bukan untuk istilahnya hanya gurauan aja, tapi menjadi sesuatu yang bisa diseriusi oleh anak-anak. Tapi nanti kami juga akan menerapkan standarnya, misalnya anak-anak yang ikut ini harus disiplin masuknya. Jadi bukan kasarannya anak-anak itu ikut dia ngantuk-ngantuk di sekolah. Saya nggak ingin seperti itu. Juga harus berdisiplin dia menempa sebagai seorang atlet, karena e-sport ini kan atlet. Atlet itu harus punya disiplin yang tinggi. Ya, punya disiplin yang tinggi, punya kemampuan menyusun strategi bagaimana nanti. Nah, itu yang ingin kita dorong di anak-anak. Dan kami insya Allah nanti saya juga minta bantuan teman-teman media lah ini, bagaimana kita bisa membuat kegiatan atau kompetisi yang nantinya itu bisa menjadi istilahnya kegiatan yang dirindukan anak-anak. Bahwa wah, nanti saya harus menyiapkan ini,
tetapi syaratnya ada, ternyata saya harus disiplin. Wah, berarti dia disiplin nanti tapi menyiapkan diri juga. Nah, ini yang ingin saya dorong seperti itu. Jadi saya ingin menggelorakan itu sehingga nanti apa? Bahwa dari Sampang ini muncul atlet-atlet yang berpotensi. Bukan hanya kabupaten, tapi provinsi, kalau perlu nasional. Nah, seperti saya ingin seperti itu. Mungkin perbincangan ini cukup sampai di sini Pak ya. Semoga kita dapat berjumpa lagi di Terima podcast kasih, selanjutnya. terima kasih Mbak. Terima kasih karena sudah bersedia untuk datang dan menjadi narasumber di podcast kami. Wah, ini kebanggaan tersendiri bagi saya ini di podcast Madura Indep ini ya. Ini harusnya banyak biasanya kita diskusi nanti. Waktunya terbatas ini. Iya, Lain waktu lah nanti. Terima kasih kami sampaikan kepada teman-teman di luar sana, jangan sampai lupa bahwa pendidikan ini adalah hal penting dalam keberlangsungan Kabupaten Sampang tentunya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.